Oke, jadi kemarin ada yang tanya di kolom komentar tentang bagaimana cara membuat footage ya. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat kejual dua footage. Yang pertama adalah footage tentang lama nih malah nih. Ini footage-nya waktu saya sama istri saya ke Hong Kong. Dia berdiri cuman di dekat Ladies Market gitu. Kemudian saya ambil, laku sekitar 1, sekian dolar. Lalu footage kedua adalah footage cuman air keran di samping teras rumah, itu laku di harga sekitar 6 dolar. Jadi harganya cukup bagus dibandingin harga minimal foto yang cuman 10 sen. Nah, di video kali ini saya akan share ke Anda semua tentang bagaimana caranya membuat footage yang sesuai dengan standar Shutterstock. Jadi footage-nya bisa dijual, atau artinya intinya sudah memenuhi standar Shutterstock. Tetap stay tune di video ini, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo, selamat pagi photographers. Nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang di channel YouTube saya. Terima kasih sudah support terus karya-karya saya di YouTube. Jadi di video kali ini saya akan share tentang bagaimana cara membuat footage. Gak perlu jauh-jauh ya, di sekitaran rumah, karena yang saya lakukan juga hari ini adalah di rumah saya pribadi. Jadi hari ini saya menggunakan kamera, official ini kamera jadul ya, saya beli tahun 2014. Artinya sudah memasuki tahun ke-7, which is still good quality. Ini adalah EOS M first generation. Mungkin sekarang kalau di OLX atau Tokopedia kalau ada yang jual bekas mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Nah, cuman yang saya pakai di sini adalah lensa fix ya. Ini lensa 35 mili, f-nya bisa sampai 1,6. Kalau nggak salah namanya lensa Fujian gitu, harganya sekitar 400 sampai 500-an ribu. Jadi sudah ada mountingnya, tinggal pesen mountingnya mau kameranya Canon, Nikon, atau Fujifilm misalnya. Nah, ini di kamera ini, di lensa ini itu ada konverter makronya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa membuat sebuah footage tentang barang-barang yang makro ya. Saya tunjukin sebentar. Ini adalah konverter makronya. Jadi 35 mili bisa jadi makro. Nah, kelihatan ya. Kecil. Nah, ini saya hari ini kepengen bikin footage tentang bunga yang ada tumbuh di sekitaran rumah saya. Jadi bismillah, kita mudah-mudahan laku. Jadi dari 130-an footage yang saya punya sekarang sudah ada yang laku 2. Alhamdulillah ya. Foto udah banyak karena stok saya juga udah 3.500-an. Jadi kita akan membuat footage dengan kamera ini. Stay tune, ikutin terus ya. Baik, jadi ini di depan saya ini ada tanaman-tanaman tropical. Jadi daunnya runcing-runcing begini. Kalau buat guest house segala macam, villa-villa di Bali bagus banget ya. Jadi kita akan bikin footage di sini tentang daunnya, kemudian tentang bunganya yang kuning juga kita akan bikin. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu footage itu apa, footage itu sebenarnya adalah sebuah video tanpa suara yang kemudian bisa kita jualkan. Kadang saya kalau bikin footage, kalau hari ini ya goalsnya utamanya adalah untuk membuat karya stok di Shutterstock. Cuman in other case, kadang saya menggunakan footage ini juga untuk editing behind the scene wedding fotografi saya, kemudian termasuk nih buat YouTube begini ya. Saya suka nyempil-nyempilin lah karya-karya footage saya sebagai contoh. Jadi misalnya kayak nanti saya bikin footage di sini, kan teman-teman nggak bisa lihat nih, saya tunjukin nanti hasilnya kayak apa di YouTube-nya. Nah, berhubung hari ini saya tidak membawa tripod, jadi saya menggunakan tripod abal-abal. Jadi ini pakai dingkle, bangku plastik gini ya. Ini bisa dipakai ya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa saya menggunakan lensa 35 mili fix Fujian ya. F-nya bisa sampai 1,6, cuman jadi jujur mata saya tuh silinder. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang silinder tuh hampir kayak matanya cacat gitu. Jadi kita nggak bisa bedain garis lurus, makanya saya nggak berani di f1,6 karena kadang-kadang ada misfokus. Nah, saya biasa pakai di f2. Nah, ini yang sekarang saya pakai f2. Dan
Konverter makronya saya pakai, jadi nanti biar hasil footage-nya bisa lebih dekat gitu. Nah, ini kita coba dulu. Jadi caranya ya cuman masukin fitur video, kemudian kita taruh kameranya sestabil mungkin gitu. Oke, udah dapat fokus ya. Ini F-nya di 2,0 diafragmanya, kemudian aperture-nya atau speed-nya 1/160, ISO-nya saya set di 100. Nah, kalau sudah dapat frame ya, langsung kita record paling nggak antara 10 detik sampai 8 sampai 15 detik mungkin ya. Oke, ini udah proses record. Nah, biasanya untuk membuat sebuah efek motion saya tiup. Nah, jadi di gambarnya nanti ada goyang-goyang. Sebenarnya nggak ditiup nggak apa-apa kalau ada angin, cuman kalau nggak ada angin jadi dia kelihatan statis. Ada sih karya footage saya yang diem aja gitu juga ada gitu. Oke, udah. Nah, lalu kemudian ini tadi saya pakai tripod. Nah, ini coba saya tinggiin dikit lagi ya. Saya kepengen dapat angle lebih tinggi gitu. Nah, ini fokus ke bunganya aja. Nah, ternyata bagian depannya juga repot. Karena lensanya berat, jadi saya pakai ini pecahan genteng ya. Saya taruh di depan. Jadi kalau nggak ada peralatan ya pakai aja apa yang ada gitu. Jadi nggak usah banyak alasan. Berkarya tuh berkarya aja, nggak usah pakai alasan macem-macem. Nah, udah. F-nya coba saya kecilin jadi 2,8 ya. Terus aperture-nya nih 1/200. Nah, ini saya ada tantangan nih karena background-nya sana terang sekali. Bisa jadi ketolak sih karena overexposure, cuman kita coba. Nah, aduh, ini skillful banget nih. Karena tripodnya nggak ada, jadi saya pakai pecahan genteng buat tripod lensanya. Kita record. Oke. Nah, tadi sih ada angin nih, kalau nggak ada angin kita tiup. Jadi daunnya ada gerakan, terus bunganya juga ada gerakan, itu membuat sebuah motion effect yang bagus ya. Nah, jadi paling nggak tuh ya 8 detik sih video footage saya yang laku kejual rata-rata cuma 8 detik. Udah. Habis ini kita cari pindah angle tempat lain. Oke, kalau tadi kita udah bikin footage tentang nature ya. Sekarang saya mau bikin footage yang temanya adalah, intinya saya punya botol hand sanitizer ini. Kita akan bikin konsepnya adalah hand sanitizer ini ditaruh di meja, udah selesai gitu aja. Jadi sesederhana itu. Jadi jangan diketawain, cuman awalnya saya juga pikir ini lelucon, cuman satu download 100.000, siapa yang nggak mau lucu-lucuan begini. Oke, kita mulai ya. Kameranya saya nyalain dulu, kemudian saya atur di sini ya. Saya cari fokusnya dulu. Ini 35 mili fix ya. Konverter makronya saya copot karena biar ada jarak ya. Oke. Kira-kira di situ. Kemudian saya record. Oke. Ini saya ambil dulu. Terus habis itu pura-puranya kita taruh di sini. Dah, selesai. Udah gitu doang. Jadi intinya footage itu hal-hal sederhana sih, tapi dalam bentuk video tanpa suara ya. Jadi footage itu video tanpa suara. Ini saya lagi cek
Eh, Oke. Nah, ini kita dapat dua scene. Jadi scene tadi yang pertama adalah botolnya diambil, scene kedua botolnya ditaruh. Nah, ini menjadi dua footage dan sama-sama bisa dijual terpisah. Jadi dia punya potensi penjualan yang berbeda-beda. Nah, ini footage yang berikutnya. Jadi saya mau jadi model sendiri. Jadi saya akan jalan dari belakang sini ke arah sini. Udah selesai, udah gitu aja. Jadi nanti konsepnya adalah orang datang di kafe atau pemilik kafe atau ownership segala macam gitu. Jadi kita akan jalan seperti itu. Lihat, jadi kalau teman-teman nggak punya model, diri sendiri jadi model. Nanti tanda tangan model rilis, artinya teman-teman menyetujui bahwa diri teman-teman bisa digunakan sebagai seorang model untuk komersial. Nah, artinya yang walaupun ada muka orangnya, tapi karena kita sudah menandatangani model rilis, nanti video kita bisa dijual secara kategori komersial. Kita coba ya. Nah, udah gitu doang. Jadi saya jalan bolak-balik, nanti dipotong jadi beberapa footage and that's it. Jadi berkaryanya sederhana aja, jangan dianggap terlalu serius-serius. Nanti kalau serius-serius malah pusing ya. Jadi dibikin fun, karena kalau makin fun biasanya earningnya makin banyak. Baiknya tadi kita udah bikin ya. Jadi saya sendiri jadi model. Tiba-tiba ada kecelakaan gitu. Intinya ada teman saya di belakang saya yang belum menandatangani model rilis, ada lewat di belakang. Nah, itu udah nggak boleh tuh jadi komersial lagi, karena yang secara peraturan yang ada di dalam frame yang menandatangani model rilis itu adalah saya, karena nanti akan di cross check by email gitu. Nah, kalau itu terjadi maka kita harus take ulang. Cuman kalau nggak mau aman ya sudah jadiin editorial aja. Nah, saya tuh kadang-kadang suka kepengen iseng bahwa mungkin jualan foto diri sendiri lucu juga gitu, karena kemarin saya lagi test flight ya, jadi saya suka dunia aviasi. Kemarin foto saya laku gitu, jadi saya sama flight instructor saya laku terjual. Biasanya Amerika lah yang suka beli-beli foto-foto tentang pesawat gitu. Nah, ini saya kepengen menjualkan juga foto diri saya, footage diri saya untuk keperluan komersial. Makanya tadi saya ngerekam diri saya sendiri. Baik teman-teman semua, jadi itu tentang video tutorial microstock fotografi hari ini. Jadi berburu dolar di Shutterstock ya. Mudah-mudahan menjawab tentang bagaimana cara membuat footage untuk keperluan penjualan di Shutterstock. Nah, teman-teman yang kepengen belajar lebih detail tentang dunia microstock bisa baca ebook saya, judulnya Shutterstock. Jadi ini kita membangun digital asset masa depan melalui fotografi. Terus saya encourage teman-teman untuk yuk kita hunting dolar bareng-bareng dari dunia microstock fotografi, karena demand-nya banyak. Teman-teman terserah sukanya apa, sukanya makanan ya maka motretlah makanan, sukanya liburan ya foto-foto zaman liburan atau footage zaman liburan tuh diupload semua. Nah, kalau misalnya sukanya atau teman-teman kebetulan kerja di satu perusahaan misalnya apa ya, pertambangan gitu, nah itu bikin aja foto sama footage tentang tambang, itu demand-nya tinggi. Saya kebetulan nggak punya privilege karena saya nggak punya pekerjaan di bidang tambang, tapi teman-teman yang kerjanya di tambang batu bara, tambang nikel, minyak, segala macam, bikin aja foto sama footage tentang hal itu karena demand-nya tinggi. Jadi sekali lagi terima kasih sudah datang ke channel YouTube ini. Yang belum subscribe, hit subscribe, karena dengan begitu saya sudah terbantu ya. Saya akan selalu tambah semangat untuk bisa sharing video-video tentang microstock fotografi di sini. Dan sampai ketemu di video berikutnya.